Baik, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara Rapes Himika 2 dan pelantikan Ketua Genius Team serta Koordinator Tari saya nyatakan dibuka. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan mohon maaf tidak bisa mendampingi acara hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan acaranya lancar. Setelah ini saya langsung pamit. Saya mohon pamit kepada kalian semua. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Maaf. Kepada Wakil Ketua juga Bidang Kemahasiswaan Universitas Global Yogyakarta atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pelantikan koordinator tim kesehatan dan koordinator klub dari yang akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Himika Surya Global Yogyakarta periode 2020-2021. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Dengeran, Kak. Benar, Pak. Kita mulai acara pelantikannya. Meninjau surat keputusan nomor A.025 garis miring P1 garis miring Himika titik SSG garis miring Rabes PLTKN garis miring 2021 tentang pelantikan koordinator tim kesehatan dan koordinator klub Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta periode 2020-2021. Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta setelah memperhatikan, menimbang, dan memutuskan. Pertama, mengesahkan koordinator tim kesehatan dan koordinator klub Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta yang terdiri dari tim kesehatan dari Genius Team dan klub tari. Koordinator tim kesehatan Genius Team atas nama Febriani Atika Ro'ah kelas BKP 3 NIM 04194824 dan koordinator klub tari atas nama Rina Anjaswati BKP 3 NIM 04194838. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai diselenggarakannya permusyawaratan berikut dan terpilihnya koordinator yang baru. Ketiga, bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta akan meninjau kembali. Ditetapkan Yogyakarta 24 Januari 2021 oleh Sekretaris Jenderal Himika Stikes Surya Global Yogyakarta. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah klub tarinya, ketua klub tari dan Genius timnya hadir? Hadir, Kak. Baik, mulai ya. Saudara-saudari sekalian, sebelum pelantikan ini dimulai, perkenalkan saya Sekretaris Jenderal Himika Stikes Surya Global periode 2020-2021 akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara tegas atas nama koordinator tim kesehatan dan koordinator Himika Stikes Surya Global Yogyakarta periode 2020-2021 hanya dengan kata siap. 1. Siapkah saudari sekalian dilantik sebagai koordinator tim kesehatan dan koordinator klub Himika Stikes Surya Global Yogyakarta periode 2020-2021? Siap. 2. Siapkah saudari sekalian menunaikan tugas sebagai koordinator tim koordinator klub Himika Stikes Surya
Enggak. Nah, siapkah saudari sekalian menjalankan amanah Kami sesuai siap. dengan kait? Terima kasih. Siap. 4. Siapkah saudari sekalian untuk patuh dan taat kepada saudari sekalian? Kami siap. Baik, setelah ini saya ingin jawaban dari teman-teman semua dari kata-kata saya dengan tegas. Silakan dinyalakan suaranya. Dengan kesiapan saudari sekalian tersebut, maka ikuti apa yang saya ucapkan sebagai janji dan ikrar dari saudari sekalian. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dengan sesuci untuk taat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. saya Saya berjanji dengan sepenuh hati untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua orang tua, Kedua orang tua, pembimbing, pemimpin bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembimbing pimpinan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berjanji akan mengabdikan demi kemajuan pengembangan industri gas surya global. Janji akan mengabdikan diri demi kemajuan dan pengembangan surya global di Jakarta. Dan bersedia untuk memberikan tenaga dan pikiran saya demi tanggung jawab yang diamanahkan kepada saya. Dan saya saya bersedia bersedia untuk memberikan pikiran saya saya jawab tanggung jawab yang diamanahkan kepada saya. Dengan pernyataan sikap dan ikrar saudari sekalian adalah janji setia saudari sekalian di hadapan Tuhan Yang Maha Esa terhadap amanah yang akan saudari sekalian jalankan. Dengan ini, saya nyatakan saudari sekalian telah resmi dilantik sebagai koordinator tim kesehatan dan koordinator klub Himpunan Mahasiswa Ilmu Perawatan Stikers Surya Global Yogyakarta periode 2020-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai perjuangan kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, dengan ini saya nyatakan teman-teman semua telah sah dan bisa menjalankan apa yang telah diamanahkan sebagai koordinator tim kesehatan dan klub dari Himigas Stikers Surya Global. Baik, saya kembalikan ke MC Fanny. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Himikas Stikers Surya Global Yogyakarta periode 2020-2021 yang telah memimpin pelantikannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi keilmian yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia Nur Imani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? terdengar. Oke. Dengar, Nat, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam acara dalam acara kali ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu secara virtual ya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Jadi di sini sebelum saya menyampaikan tak kenal maka kita harus ta'aruf ya. Ta'aruf itu perkenalan. Jadi di sini teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Nur Imani. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan domisili saya ada di Lampung kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang orang Lampung bisa langsung
chat saya nanti. Nomornya ada di bawah ini. Gitu ya. OTW chat, Bun. OTW chat. Iya, saya perwakilan dari teman-teman Ilmiki. Di sini saya dari Direktorat Jenderal PSDM kayak gitu. PSDM itu apa? Pengembangan sumber daya manusia ya. Biasa ya, udah banyak yang tahu kayak gitu. Jadi di sini bukan berarti saya mengetahui segalanya dan saya mempunyai ilmu yang lebih dari teman-teman sekalian. Di sini kita bentuknya sharing aja kayak gitu. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit lebih lanjut tentang Ilmiki kayak gitu. Ini saya izin share screen ya. Iya, Kak. Mungkin hostnya bisa mengizinkan buat share screen. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Iya, jadi di sini sifatnya Ilmiki Goes to Campus. Jadi kayak Ilmiki itu datang ke kampus-kampus untuk mengenalkan sedikit tentang Ilmiki kayak gitu. Ya dasar-dasarnya gitulah tentang Ilmiki kayak gitu. Nah, jadi teman-teman pasti kayak punya lambang IOMS masing-masing gitu kan. Setiap organisasi kesehatan itu pasti mempunyai lambang. Nggak cuma organisasi kesehatan sih, tapi semua organisasi itu pasti mereka punya lambang dan lambang itu pasti bermakna kayak gitu. Nah, kalau di Ilmiki sendiri itu lambangnya itu kayak gini ya bentuknya, segi bintang persegi 5 kayak gitu. Bintang bersegi 5. Nah, mohon maaf Kak, itu iya. belum terbuka Kak, sepertinya Kak. Oh. PPT-nya mungkin yang di kolom bawah-bawahnya itu. Bentar. Oke, Mas Momen, terima kasih. Sebentar ya. Soalnya ini PPT-nya nggak bisa dibuka. Kalau sekarang udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. PPT-nya jalan kan ya? Jalan, Mbak. Jalan. Oke. Ya, jadi di sini Ilmiki itu punya beberapa makna lambang kayak gitu. Dari teman-teman mungkin udah pada tahu ya kalau lambang Ilmiki itu bintang bersegi 5 dan warnanya hijau. Pasti taunya kayak gitu.
ketika maba atau ketika mahasiswa baru di program studi keperawatan itu pasti bertanya-tanya, itu lambang apa sih sebenarnya? Jadi lambang itu tuh lambang IOMS gitu, kayak organisasi keperawatan kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kayak pertama itu kenapa bintang bersegi 5, yaitu kayak anggota ILMIKI itu percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpancasila. Kan Pancasila itu ada 5 ya, jadi kayak makna dari lambang yang bersegi 5 itu kayak gitu, bintang yang bersegi 5 kayak gitu. Bintang itu percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu, dan segi 5-nya itu menandakan tentang Pancasila kayak gitu. Habis itu di situ di bawah ini di sini ada tangan yang berjabat. Nah, tangan yang berjabat itu maknanya apa sih? Jadi karena dia berjabat, jadi itu kayak persatuan dan kesatuan kayak gitu. Kan ILMIKI itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia yang bukan hanya ada di Yogyakarta maupun di Solo maupun di tempat-tempat kayak gitu. Jadi di semua Indonesia itu ada ILMIKI kayak gitu. Nah, jadi tujuannya tuh apa? Ya ini, persatuan dan kesatuan anggota ILMIKI di seluruh Indonesia yang menjunjung tridharma perguruan tinggi kayak gitu. Karena dari berbagai negara dan berbagai kota dan wilayah, jadi dia kayak bertujuan buat menyatukan semua mahasiswa keperawatan kayak gitu. Terus di sini kayak ada lampu nih, lampu yang digosok-gosok itu loh. Nah, dia itu tujuannya buat apa sih? Ya itu buat menerangi jalannya organisasi. Jadi ILMIKI itu punya harapan semoga diberi keterangan buat jalannya organisasi ILMIKI di masa depan kayak gitu. Terus habis ini di sini nih ada ILMIKI, terus ada Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia. Nah, ini tujuannya buat kayak jelasin lambang itu tuh lambang apa kayak gitu. Kan kalau cuman gambar terus habis itu kayak gini kan nggak tahu ya kalau nggak ada tulisan itu lambang apa sih sebenarnya gitu. Nah, terus habis itu di sini nih ada di bawahnya lampu itu kayak ada tangga yang berjenjang kayak gitu. Nah, jadi di sini anggota ILMIKI itu berdasarkan tridharma perguruan tinggi. Terus habis itu di bawahnya lagi di bagian tulisan ILMIKI itu kayak ada pita-pita yang berkibar gitu. Nah, itu tuh kayak melambangkan, kan kalau yang berkibar-kibar tuh kayak apa ya, semangatnya menggelora kayak gitu. Nah, jadi ILMIKI itu punya tujuan biar semangat ILMIKI itu buat membangun Indonesia itu akan terus berkibar gitu. Jadi kayak nggak akan pernah habis kayak gitu. Kayak gitu. Terus ini kan ada garis-garis kayak lampu itu tuh mengeluarkan cahaya kayak gitu. Nah, kita hitung ininya ya. Karena di sini makna dari cahaya lampu itu adalah tanggal berdirinya ILMIKI. Mungkin teman-teman bisa menghitung tuh, ini ada berapa nih? Nih, sinar-sinar ini ada berapa? Itu mungkin bisa dihitung dari teman-teman. Itu adalah tanggal berdirinya ILMIKI. Ada yang bisa nemuin itu ada berapa? Dari teman-teman semuanya ada yang bisa nggak? Coba dihitung. Ayu Larasati ada berapa coba? Itunya, sinarnya. Ayu Larasati atau teman-teman yang lain tadi yang sudah menemukan itu ada berapa sinarnya? Itu tanggal berdirinya ILMIKI loh. 24, Kak. 24. Oke, 24 ya, kita pegang dulu. Nanti kita di sini akan ada selanjutnya. Terima kasih. Siapa? Siapa yang jawab tadi? Iza bukan? Saya. Iza, Kak. Iya. Iya. Makasih Iza. Nanti kita lihat ya tanggal 24. Oke. Nah, jadi tuh kan tadi sudah ada ya di penjelasan lambang itu ILMIKI itu apa? Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia kayak gitu. Nah, jadi tuh apa sih latar belakang diberdirikannya ILMIKI kayak gitu. Ini teman-teman bisa ngebaca ya, kayak meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu jelas karena tujuan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia aja juga kayak menjunjung tinggi derajat kesehatan gitu, derajat kesehatan masyarakat kayak gitu. Terus habis itu ya ini ada mengemban nilai-nilai dasar keperawatan kayak kita sebagai perawat tentunya harus tahu ya kayak dasar-dasar
apa yang harus kita punya dan nilai-nilai apa yang harus kita terapkan kayak gitu. Habis itu kayak formasi sosial mahasiswa keperawatan Indonesia. Ini sih kayak yang buat apa ya, ILMIKI itu sebagai wadah kayak gitu. Jadi kayak dia tuh yang mewadahi seluruh mahasiswa keperawatan Indonesia kayak gitu. Karena kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ILMIKI itu nggak cuma ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat kayak gitu. Karena di seluruh Indonesia itu ada ILMIKI gitu. Nanti kita akan mengetahui ILMIKI itu ada di mana aja kayak gitu di slide selanjutnya dan di penjelasan selanjutnya kayak gitu. Nah, terus ada moral intelektual pergerakan mahasiswa Indonesia. Jadi ya bentuk dari moral kita sebagai mahasiswa perawat kayak gitu. Dan tadi ada teman-teman kalian ada yang menjawab tanggal itu sinar itu ada 24. Nah, jadi benar tanggal berdirinya ILMIKI itu 24 September 2000. Nah, jadi sekitar udah 20 tahun ya ILMIKI itu berada kayak gitu. Mungkin yang lahirannya 2000 seumuran tuh sama ILMIKI. Bahkan kalau ada yang 2001 lebih tua ILMIKI daripada kalian kayak gitu. Tua ILMIKI kayaknya daripada saya gitu kan. Karena ILMIKI berdiri 24 September 2000. Ya, habis itu tujuannya berdirinya ILMIKI itu tuh biar kontribusinya itu dirasakan oleh akademisi keperawatan. Jadi kayak ILMIKI itu biar apa ya, kayak kita sebagai mahasiswa perawat itu tuh kayak bangga gitu karena kita mempunyai organisasi yang menaungi semua mahasiswa keperawatan kayak gitu dan akan dirasakan oleh seluruh mahasiswa keperawatan kayak gitu. Jadi harapannya itu ILMIKI bisa menaungi seluruh mahasiswa keperawatan yang ada di Indonesia kayak gitu. Terus habis itu di ILMIKI itu tuh kayak punya badan semi otonomnya. Badan semi otonom itu kayak yang apa ya, kayak kalau misalkan kita punya organisasi kayak gitu, nah itu tuh kayak ada organ pembantunya kayak gitu. Nah di sini tuh ada yang namanya BPBN sama BIMIKI kayak gitu. BPBN itu apa kayak gitu? Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Biasanya kan di ILMIKI itu ada beberapa dirjen ya. Biasanya ini dipegang sama dirjen apa? Sosma. Dirjen apa, Iya, Sosmas. Ya, dipegang sama Dirjen Sosmas kayak gitu. Nah, terus di sini ada nih kayak berkala ilmiah mahasiswa ilmu keperawatan Indonesia. Jadi kayak kalau teman-teman keperawatan mau cari jurnal tentang keperawatan, nah itu teman-teman bisa kayak buka websitenya BIMIKI. Nah, di situ tuh kayak isinya tentang jurnal-jurnal keperawatan kayak gitu, jurnal-jurnal kesehatan. Nah, ini dipegang sama Dirjen Penprov atau pendidikan profesi kayak gitu. Nah, tujuannya dari Badan Semi Otonom ini kayak sebagai wadah pengembangan mahasiswa S1 keperawatan dan jaringan komunikasi lembaga mahasiswa S1 keperawatan se-Indonesia kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan punya penelitian atau udah research gitu, udah melakukan penelitian dan mau di-up di BIMIKI itu boleh banget, nanti ada alur-alurnya, silahkan teman-teman buka websitenya BIMIKI kayak gitu. Kalau teman-teman nyari jurnal juga bisa di BIMIKI kayak gitu. Terus dari Badan Semi Otonom ini mereka punya partnership yang namanya ini nih GSNN. Nah, Global Association of Student and Novice Nurse kayak gitu. Sama kita tuh perawat itu punya partnership AUMKI yang mana Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Jadi di dalam AUMKI itu selain ada ILMIKI itu juga banyak, ada ILMFI, fisioterapi, terus ada ILMAGI, ilmu gizi, ada ISSKMI, kesehatan masyarakat, ada kayak CESA, kayak yang apa namanya, yang kedokteran kayak gitu, Ini tadi udah sedikit disinggung tentang BPBN sama BIMIKI kayak gitu. Nah, jadi dalam ILMIKI itu mempunyai nilai-nilai organisasi yang dijunjung gitu, kayak apa aja sih nilai-nilai yang anggota ILMIKI junjung kayak gitu, pengurus ILMIKI junjung itu kayak terarah, jadi memiliki arah yang sama senasional. Jadi
dalam ILMIKI itu ada yang namanya pengurus harian nasional, ada yang namanya pengurus harian wilayah. Jadi ketika tujuannya tuh buat apa ya, ini biar terarah. Jadi se-Indonesia itu tuh bisa searah gitu, satu tujuan kayak gitu. Nah terus habis itu ada yang namanya unggul kayak gitu. Jadi ILMIKI itu kayak pengurus ILMIKI itu punya nilai organisasi yang mana kita harus unggul kayak gitu. Kayak misalkan kan di sini menebar makna sesuai kebutuhan kayak gitu. Jadi kayak kebutuhannya masyarakat itu kita bisa tahu. Jadi kayak sebagai perawat itu kita bisa menilai, bisa menyebar kebaikan ke masyarakat kayak gitu. Terus itu tuh habis itu ada sinergis. Nah jadi sinergis itu kayak saling membantu kayak gitu. Nah kan tadi sudah saya bilang ya bahwa ILMIKI itu nggak cuma di satu wilayah gitu, ada di berbagai wilayah. Nah jadi tuh nilai organisasi yang sangat dijunjung itu ya sinergisitas kayak gitu. Jadi biar saling membantu gitu. Misalkan wilayah 1 atau wilayah 2 punya problem kayak gini nih. Nah, wilayah lainnya mungkin bisa membantu. Misalkan wilayah 4 mengadakan seminar nasional atau mengadakan kegiatan apa. Nah, itu dari wilayah 1, wilayah 2 dan seterusnya itu nanti kayak saling membantu dan mendukung kayak gitu. Nah, itu sinergis yang dibangun dalam ILMIKI kayak gitu. Terus habis itu bersifat aspiratif. Jadi kayak karena kita mahasiswa dan kita ada di organisasi kemahasiswaan kayak gitu. Nah, kita tuh menjunjung tinggi nilai aspiratif, kayak mendengarkan keresahan dan masalah-masalah apa sih yang lagi ada di masyarakat, misalkan terutama tentang perawat sih, kayak misalnya ada kasus apa, misalkan di kayak yang waktu itu di Semarang, tenaga kesehatan itu ditolak kan makamnya kayak gitu, kayak nggak boleh dimakam di situ, kayak ditolak di mana-mana kayak gitu. Itu kan sebuah problem dan sebuah masalah ya. Jadi kita harus saling membela satu sama lain dan mendengarkan keresahan maupun masalah yang ada di lingkungan sekitar kayak gitu. Itu nilai-nilai organisasi yang dijunjung di dalam ILMIKI kayak gitu. Nah, jadi setiap kepemimpinan itu pasti mempunyai visi dan misi. Teman-teman kan ini ada di organisasi juga ya. Jadi teman-teman pastinya tahu tujuannya visi misi itu buat apa, fungsinya visi misi itu buat apa kayak gitu. Nah, jadi di sini saya mengenalkan visinya ILMIKI itu satukan asa untuk hadirkan ILMIKI bermakna kayak gitu. Jadi satukan asa gitu. Yang tahunnya ini, tahun periode ini, jadi sangat menjunjung tinggi persatuan kayak gitu. Nah, terus untuk menuju untuk apa sih, kayak biar tercapai visinya itu kita mempunyai misi gitu. ILMIKI itu punya misi. Ini teman-teman bisa dilihat yang satu itu kayak menata dan memperkuat internal pengurus ILMIKI untuk mempersiapkan perawat berkualitas bagi Indonesia. Kan kita kalau udah di mahasiswa keperawatan pastinya kita bakal jadi perawat kan. Entah itu perawat nanti yang bagaimana, pasti kita akan menjadi perawat gitu, mau nggak mau. Itu bukan sebuah cita-cita lagi gitu. Tapi ya itu sebuah kayak apa ya, ketika kita sudah menjadi mahasiswa perawat ya kita mempunyai kewajiban gitu. Kita udah punya ilmunya, jadi kita harus menerapkannya kayak gitu. Nah, maka dari itu di sini tuh kayak pengurusnya itu benar-benar harus kuat gitu internalnya, harus satu pemikiran, harus saling mengerti kayak gitu. Nah, karena kita dari berbagai ya ini teman-teman yang kita satu kampus aja kadang masih ada yang namanya miskomunikasi dan berbagai macam kayak gitu kan, kayak permasalahannya kayak gitu. Apalagi yang ini notabene semuanya tuh ada gitu di semua wilayah, ada semua adat-adat. Jadi kayak benar-benar harus ditata dan diperkuat internal pengurusnya kayak gitu. Habis itu menjalin komunikasi yang saling terhubung antar elemen pengurus. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa kita punya pengurus harian nasional dan kita juga punya pengurus harian wilayah. Nah, di bawah pengurus harian wilayah itu ya ada berbagai himpunan gitu. Kayak teman-teman kan di sini punya Himika. Nah, kalau di tempat saya ada HMP kayak gitu. Nah, itu tuh kayak biar komunikasinya terjalin gitu seluruh dari seluruh atau dari himpunan itu dinaunginya oleh wilayah, dan semua wilayah itu dinaunginya oleh nasional kayak gitu. Jadi biar terjalin komunikasi yang terhubung gitu. Misalkan dari nasional ada berita ini, nah nanti diteruskan dan akhirnya sampai ke teman-teman Himika dan atau himpunan kayak gitu.
Habis itu membangun dan membesarkan nama ILMIKI baik melalui media sosial ataupun pada pengurus dan anggota ILMIKI. Jadi di sini kita itu buat satukan asa untuk hadirkan ILMIKI bermakna. Itu kita harus kayak membangun dan membesarkan nama ILMIKI. Jadi kita tuh kayak memperkenalkan atau promote ILMIKI kayak gitu. Nah, jadi tujuannya dari misalkan saya memberitahukan tentang ILMIKI kayak gini. Nah, itu salah satu misi yang kita lakukan, gimana caranya agar visi kita itu tercapai, kayak gitu. Habis itu mengawal kebijakan dan isu secara aktual, kritis, dan responsif di Indonesia, khususnya di bidang keperawatan. Kayak tadi yang udah saya jelaskan tentang perawat yang di Semarang, itu kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya mungkin kasus-kasus tentang perawat, kayak gitu. Habis itu menjaring aspirasi mahasiswa keperawatan dan mengadvokasikan secara kepada stakeholder, kayak gitu. Habis itu menebar makna dengan melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayahnya, gitu. Jadi ini kita lebih terjun ke masyarakat kayak gitu. Kan tadi sudah banyak yang saya singgung ya, ada Sosmas, ada Pemprov. Nah, di sini ada kayak garis organisasinya kayak gitu. Nah, ILMIKI itu punya DPO atau Dewan Pengawas Organisasi. Itu isinya siapa aja gitu. Siapa sih DPO itu, gimana cara jadi DPO? Kalau saya kurang tahu ya gimana caranya jadi DPO. Yang jelas DPO itu orang yang pernah berkontribusi di ILMIKI kayak gitu. Jadi kan ILMIKI itu udah berdiri dari 2000 ya. Udah 20 tahun gitu. Jadi orang yang terus berkontribusi dalam ILMIKI ketika dia sudah selesai amanahnya dan selesai jabatannya, itu dia tetap berkontribusi, itu bisa menjadi DPO kayak gitu. Habis itu ada yang namanya sekretaris jenderal. Mungkin teman-teman kalau belum tahu sekretaris jenderalnya itu siapa, kan kayak di tempat teman-teman ada sekretaris jenderalnya nih. Mau tahu dong sekretaris jenderalnya siapa ya dari teman-teman Himika, coba. Mas Sudarmono. Oh, Mas Sudarmono. Iya. Mas Momon, sekretaris jenderalnya Mas Momon. Ya, mantap banget. Emang Mas Momon tuh terbaik emang. Habis itu, ya itu, kita juga punya yang namanya sekjen, kayak gitu. Nah, sekjen kita itu, ILMIKI yang sekarang, itu dari Undip, namanya Mbak Tika Rahmawati. Mungkin teman-teman bisa, kalau kepo Mbak Tika itu siapa, Mbak Tika itu gimana, bisa stalker IG-nya sih, gitu. Dari sosial media itu kan buat mengetahui orang dengan mudahnya, gitu. Bisa langsung di stalker. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih rinci ILMIKI itu gimana, bisa ya follow sosial medianya. Kalau teman-teman belum follow ILMIKI itu kayak, ya Allah, kalian ada di dunia keperawatan belum follow ILMIKI itu kayak mana, kayak gitu. Jadi silahkan di follow ilmiki.id. Sama kalau kita kan nanti kita jelaskan di wilayah selanjutnya kayak gitu. Nah kayak gini nih, jadi ini yang di atas ini tuh PHN. Setelah PHN itu ada yang namanya Korwil, koordinator wilayah kayak gitu. Nah, kalau koordinator wilayah kita Yogyakarta dan sekitarnya itu ada di namanya Mbak Betty Ayu Safitri. Itu dari Alma Ata. Mas Momon, Mbak Betty itu dari mana? Alma Ata, Asta. Iya, astagfirullah, dari Alma Ata. Nah, itu kan tetangganya SSG tuh, Alma Ata kayak gitu. Keren banget Mbak Betty itu bisa jadi koordinator wilayah gitu. Terus habis itu di bawahnya koordinator wilayah itu ada yang namanya pengurus harian wilayahnya. Isinya apa aja pengurus harian wilayah? Ya kurang lebih ini sama kayak bagian-bagian dari pengurus harian nasionalnya kayak gitu. Nih, ada berapa nih? Ada 7 ternyata wilayah ILMIKI itu. Jadi dibagi jadi 7. Seluruh Indonesia itu dibagi jadi 7. Kayak 1 nih, wilayah 1. Ya, sampai Sumatera lah. Sumatera sebelum selatan. Nah, Sumatera Selatan itu dipegang sama wilayah 2. Habis itu, wilayah 3 itu mana? Ini wilayah 3 itu sekitar Jabodetabek. Ya, Jabodetabek. Terus kita nih di sini kan ya. Nah, kita itu wilayah 4. Terus agak ke timur-timur itu wilayah 5. Terus ini yang paling gede itu wilayah 7. Sebelumnya ada wilayah 6 di Sulawesi kayak gitu. Terus kalau teman-teman mau tahu nih koordinator wilayahnya, nih ada Mbak Husni Nisa Bayur dari Universitas Fordekok itu buat
yang wilayah 1. Terus ada Kak Heru dari Unsri, itu yang megang wilayah 2. Terus habis itu Abdul Jalaluddin dari UIN Syarif Hidayatullah, itu wilayah 3 nih yang megang Jabodetabek. Nah, kita ada di wilayah 4 dari Universitas Amata. Mungkin kalau teman-teman mau, kan sebentar lagi kita bakal pemilihan sekjen ya. Kalau teman-teman merasa Mas Momon itu benar-benar Mas Momon atau Mbak Ida atau siapa itu mau diajukan jadi sekretaris jenderal, itu teman-teman bisa merayu dari sekarang. Jadi kayak, ayo Mas Momon, kayak kan lumayan ya, kayak wah Mas Momon bisa maju nih, punya kesempatan maju gitu kan. Sekarang Mas Momon udah ada di pengurus harian wilayah ini kini. Nah, teman-teman bisa ngajuin Mas Momon, kayak mulai senggol-senggol Mas Momon atau Mbak Ida, kayak ayo naik sekjen kayak gitu. Itu boleh banget. Terus habis itu ada Kak Maulana, nah itu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Habis itu ada Kak Puji dari Universitas Hasanuddin, wilayah 6 di Sulawesi. Terus ada Kak Antung Hairunisa, ini dari Universitas Banjarmasin. Keren banget ya, bisa megang 1 Kalimantan gitu kan, Kak Antung. Jadi, buat jadi orang-orang keren dan orang-orang hebat itu nggak susah. Dengan kalian berpartisipasi dengan kayak gini aja tuh kalian udah, apa ya, keren gitu. Jadi, mulai dari sekarang kayak, kalau kalian merasa minder atau gimana, ya jangan lagi gitu, kayak kesempatan kalian buat menjadi orang-orang hebat itu sebenarnya banyak kayak gitu. Mungkin kalau mau nomor-nomornya ini bisa dicatat ya. Ini kan tadi sudah saya jelaskan sedikit dari wilayah 1 sampai wilayah 7 kayak gitu. Nah, terus di sini tuh kayak kan tadi tuh sebenarnya pengurus Ilmiki itu siapa aja sih kayak gitu. Nah, pengurus Ilmiki itu ya mahasiswa aktif, mahasiswa atau mahasiswa aktif S1 keperawatan. Nah, jadi Ilmiki itu hanya mahasiswa S1 yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, terus siapa yang bisa siapa yang bisa join itu nggak semua universitas yang ada di Indonesia bisa join, tapi siapa aja yang udah menjadi anggota tetap Ilmiki kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman semua ini punya kesempatan buat menjadi pengurus Ilmiki karena teman-teman Stika Surya Global itu udah menjadi anggota tetap Ilmiki kayak gitu. Terus kalau teman-teman udah pernah ikut agenda wajib atau agenda nasionalnya Ilmiki, itu kalian mempunyai kesempatan untuk menjadi pengurus Ilmiki kayak gitu. Terus habis itu ya sama ya, mau PHN, kalau PHN itu syaratnya yang berbeda ini, udah mengikuti agenda wajib dan agenda nasional kayak gitu. Tapi kalau mau jadi pengurus harian wilayahnya, itu kalian kayak udah ngikutin agenda wilayahnya yang diadakan oleh wilayah 4 kalau kita ya kayak gitu. Nah, ini tuh alur kaderisasinya. Jadi kayak semua pengkaderan itu pasti ada alurnya dan ada tata caranya kayak gitu. Nah, kalau di sini itu lebih ke gimana sih caranya kita buat menjadi pengurus harian nasional. Ya ketika kita udah menjadi pengurus harian nasional, berarti kan emang orang pertama yang berada di strata di atas gitu. Jadi kayak mereka harus sama antar kompetensinya kayak gitu. Dan mereka kemampuannya juga dinilai sama kayak gitu. Jadi yang pertama itu jelaskan setiap institusi itu pasti mempunyai LKMM institusi kayak gitu. Terus ketika sudah mengikuti LKMM institusi harusnya mengikuti yang namanya LKMM wilayah kayak gitu. Nah, makanya kita mempunyai dari wilayah 4 itu kayak diamanahkan buat mengadakan yang namanya LKMM wilayah kayak gitu. Kalau kemarin teman-teman udah mengikuti nursing camp itu bisa banget buat udah punya satu jalan lagi gitu. Udah membuka jalan buat menjadi pengurus harian nasional maupun pengurus harian wilayah kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk menjadi pengurus harian nasional itu belum selesai, cuma nyampe di LKM wilayah atau di nursing camp. Jadi harus ngikutin LKMM nasional. Nah, LKMM nasionalnya itu kalau teman-teman ada yang masih mau daftar, sepertinya masih bisa untuk mendaftar LKMM nasional ya. Tapi yang udah mengikuti nursing camp ya, soalnya kalau belum mengikuti nursing camp itu udah selesai kayak gitu. Jadi kayak
pendaftarannya udah selesai kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya Ilmiki School. Jadi setelah LKM nasional tuh kayak ada kayak magang bidangnya gitu, kayak diplotingkan. Misalkan teman-teman mau di bagian dirjen apa kayak gitu, dirjen mana kayak gitu. Nah, itu nanti ada yang namanya Ilmiki School kayak pengabdian dulu gitulah bahasanya. Nah, kayak gitu. Nah, kan tadi tuh sempat menyinggung anggota tetap dan anggota non tetap kayak gitu. Saya sudah menyinggung tentang anggota tetap. Anggota tetap itu yang emang udah dilantik kayak gitu, dilantik sama yang namanya tim penyeleksi kayak gitu. Jadi untuk join di Ilmiki itu nggak semudah itu kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya mudah kalau syaratnya udah lengkap kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa syarat untuk join jadi anggota Ilmiki kayak gitu. Nah, di sini tuh ada yang namanya tim penyeleksi. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini pas banget sama wilayah. Jadi, setiap wilayah itu punya 1 orang tim penyeleksi kayak gitu. Jadi, ketika misalkan ada 1 univ mau join di Ilmiki kayak gitu. Nah, itu bisa menghubungin ini teman-teman bertuju ini. Nah, nanti kayak menghubungi, terus habis menghubungin, kayak ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi kayak gitu buat menjadi anggota tetap. Nah, ini tuh dilantiknya kapan aja? Dilantiknya itu pas sidang tahunan sama di kongres kayak gitu dilantiknya. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau mau buat periode ini tim penyeleksinya dari wilayah 4 itu ada Mbak Ika Murniati. Itu dari Unikal kayak gitu. Ini Mbak Ika. Nah, nih ada tadi kalau misalkan ada yang bertanya anggota tetapnya itu siapa aja kayak gitu. Terus kalau misalkan belum jadi anggota tetap caranya kayak mana kayak gitu. Ini nih caranya itu nanti ada kayak beberapa berkas kayak gitu. Nah, terus di sini ada berbagai macam, ada 45. Ilmiki punya 45 anggota tetap dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Dan anggota tetap itu pasti mempunyai hak istimewa ya kayak gitu. Kalau anggota non tetap punya hak juga tapi tidak seistimewa anggota tetap kayak gitu. Jadi gini nih, memilih dan dipilih ketika nanti pemilihan sekjen punya hak buat memilih kayak gitu dan bisa dipilih gitu buat jadi sekjen atau jadi tim penyeleksi tadi kayak gitu. Habis itu mengajukan pembelaan diri terhadap sanksi yang diatur oleh ADART jika ada sanksi yang diberikan kayak gitu. Jadi kayak misalkan punya anggota tetap itu nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan kayak gitu. Terus habis itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan Ilmiki kayak gitu. Jadi dia bisa ikut semua kegiatan Ilmiki kayak gitu. Terus habis itu mendapatkan transparansi dana. Jadi ntar dana-dana apa aja. Misalkan mengadakan Ilmiki mau ngadain program kerja atau kegiatan ini kayak gitu. Nah, itu nanti dipegang oleh universitas ini. Nah, itu nanti ada transparansi dananya kayak mana keuntungannya dibagi berapa kayak gitu. Ternyata nggak cuma 49, jadi ada 91 nih, 91 anggota tetapnya. Kalau yang bisa dilihat ya dari wilayah 4. Wilayah 4, aduh banyak banget nih. Undip, UGM, Yogyakarta, UNY. Banyak banget ya, nanti teman-teman bisa dilihat nih. Ada Unisa, Unsud, kayak gitu. Banyak banget anggota tetapnya yang udah join. Dan ada beberapa dari kampus yang emang lagi buat bergabung gitu. Nah, nanti mungkin di kongres itu ada pelantikan lagi kayak gitu. Nah, tadi itu kan gimana sih ada syarat-syaratnya? Mungkin ini bisa dibaca ya. Dan pastinya itu kan lembaga mahasiswa S1 Keperawatan Indonesia itu udah pasti. Terus melakukan seleksi oleh tim penyeleksi. Ya, tadi itu melakukan seleksi dan beberapa berkas yang diseleksi itu. Terus ini. Jadi nanti tim penyeleksi itu kayak melaporkan pertanggungjawabannya di kongres kayak gitu.
Terus dia harus udah pernah ikut kongres ilmiki dulu buat menjadi anggota tetap kayak gitu. Nah, syaratnya tuh apa aja? Nih syarat-syaratnya. Kayak tadi berkas-berkasnya itu apa aja sih? Ada ART, GBHO, program kerja, itu himpunannya kayak gitu, atau lembaga mahasiswanya kayak gitu. Satu periode kepengurusan. Terus ada surat pernyataan juga, ketua lembaga. Terus kayak petinggi kampusnya siapa kayak gitu. Dan masih ada administrasi lainnya yang diselesaikan sama tim penyeleksi kayak gitu. Ini ada beberapa timeline agendanya sih. Jadi tanggal-tanggal ini atau bulan-bulan ini kemarin seketika banyak yang berubah karena ya kan kita nggak tahu kondisi ke depan itu bagaimana karena kita bukan peramal cuaca atau peramal waktu atau peramal keadaan kayak gitu. Nah jadi ini hanya kayak ancang-ancang kayak gitu biar nggak tabrakan maupun kayak mana gitu. Ini udah berubah sih waktu-waktunya kayak gitu. Ada Rakernas itu agenda wajib, terus ada Lokarnas itu agenda nasional, ada ST Ilmiki itu agenda wajib, terus ada LKMNAS itu agenda nasional. Jadi tadi kalau misalkan mau jadi PHN atau PHW udah mengikuti agenda nasional maupun agenda wajib kayak gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat agenda nasionalnya ada LKMNAS, ada INO, terus kalau ada Lokarnas kayak gitu. Nah, kalau agenda wajibnya itu ada Rakernas, ada ST, sama ada Kongres kayak gitu. Terus kalau tadi teman-teman bertanya, itu tuh agenda apa aja, Kongres itu apa, terus LKMNAS tuh kayak mana, sidang tahunan itu apa, Lokarnas itu apa, kayak gitu, INO itu apa. Jadi bisa dilihat ini teman-teman, ada yang pertama tuh ada INO, Indonesia Nursing Olympiad kayak gitu. Nah, itu tuh kayak ini nih perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh IMIKI kayak gitu. Terus abis itu ada sidang tahunan. Sidang tahunan itu kan IMIKI itu satu periodenya 2 tahun ya. Nah, jadi setiap 1 tahun itu ada yang namanya sidang tahunan. Jadi kayak sidang tahunan itu gunanya apa? Yaitu laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun periode 1 tahun kepengurusan kayak gitu kan. Kalau 1 periode nanti di kongres kayak gitu. Jadi kongres itu kayak laporan pertanggungjawabannya di laporan pertanggungjawabannya pengurus IMIKI itu di kongres kayak gitu. Terus kalau habis kongres itu kan biasanya udah lengser ya. Nah, itu nanti ada yang namanya rapat kerja nasional. Di kongres ini juga nanti dipilih nih kayak udah menetapkan gitu sekjennya. Itu bakal tahu di kongres gitu sekjen berikutnya siapa kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kongres itu nggak lama lagi ya, soalnya 2001 itu kita bakal kongres. Nah, kalau teman-teman tadi yang udah saya bilang mau nyenggol Mas Momon atau nyenggol Mbak Ida itu boleh banget. Ayo Mas maju kayak gitu. Terus habis itu kayak ada nih rapat kerja nasional, itu kayak setiap organisasi itu ada yang namanya rapat kerja ya buat menentukan program kerja ke depannya itu apa kayak gitu. Terus habis itu ada yang namanya LKM nasional. LKM nasional tuh ya tadi saya bilang itu langkah atau alur kaderisasi dari pengurus ILMIKI itu sendiri kayak gitu. Terus ada namanya Lokakarya Nasional gitu. Jadi di sini tuh kayak kalau mau dapet ilmunya tuh benar-benar di Lokarnas, mungkin dari teman-teman ada yang pernah ikut Lokarnas di sini nih. Kayak bakal dapet feel-nya gitu jadi mahasiswa. Itu kalau misalkan offline itu seru banget karena ada namanya aksi ya. Ada aksi-aksi ini itu seru banget. Mungkin itu sih. Nah, kalau tadi teman-teman belum follow akun itu Ilmiki, itu boleh banget follow sekarang juga. Soalnya ya kalau kita mau tahu info-info tentang Ilmiki ya gimana ya kalau nggak dari website-nya atau dari sosial media Ilmiki kayak gitu. Terus kalau teman-teman mau langsung datang ke sekretnya Ilmiki itu ada di Jakarta di Win Syarif Hidayatullah. Nih, ini sekretnya Ilmiki kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau mau tanya, saya bisa langsung. Iya, Mila, gimana? kan di sini ada ya teman-teman yang masih semester 1 sama semester 3 gitu. Mungkin mereka setelah mendengar dari Mbak Nadia ini mungkin tertarik buat jadi PHW atau PHN gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak gimana caranya jadi PHW atau PHN gitu, alurnya. Nah, kita ada yang namanya alur kaderisasi kan. Jadi, karena kita di wilayah 4, tadi itu, di PPT itu ada penjelasannya gitu. Gimana sih cara kita menjadi PHW atau PHN? Yang pasti kita dari lembaga anggota tetap atau universitas yang udah menjadi anggota tetapnya INDIKI kayak gitu. Kan buat Stikas Surya Global udah jadi anggota tetap nih. Nah, teman-teman punya kesempatan buat join menjadi pengurus harian wilayah maupun pengurus harian nasional. Tapi ketika mau jadi pengurus harian wilayahnya, itu teman-teman udah mengikuti agenda wilayah belum? Kayak gitu. Misalkan ini kan nanti ada itu ya, ada mau banyak acara nih di sini nanti. Kayaknya Stikas Surya Global itu nggak sih megang tender agenda? Iya, Mbak. Nah, iya tuh. Nah, ketika udah jadi tender, nanti kalian tetap aja ikut jadi anggota, tetap ikut jadi peserta kayak gitu. Karena kan syarat menjadi pengurus harian wilayahnya itu kita harus mengikuti agenda wajib maupun agenda wilayah kayak gitu. Nah, ini kan salah satu agenda wilayah yang teman-teman SSG megang tender kayak gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah pernah ikut Rakerwil. Rakerwil itu juga menjadi anggota wajibnya kayak gitu. Nah, itu bisa mengikutinya. Kalau pokoknya udah ngikutin agenda nasional, udah ngikutin agenda wilayah, itu udah punya kesempatan buat menjadi pengurus harian wilayah maupun pengurus harian nasionalnya kayak gitu. Dan yang pasti orang yang mau gitu ya. Gitu. Kan kalau teman-teman gimana nih cara jadi PHW, gimana caranya keterima? Karena kan nggak semua yang daftar nggak cuma 1-2 dan yang minat nggak cuma 1-2 kayak gitu. Dan itu dari wilayah 4 sendiri aja ada DIY dan Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah aja banyak kan, ada Solo, ada Semarang, ada Kendal, kayak gitu tuh kan banyak ya. Nah, itu teman-teman kayak bisa dari SSG nih, ada Mbak Ida sama ada Mas Momon, atau ada kakak tingkat lainnya yang udah menjadi pengurus harian wilayah UNIKI-nya, itu kayak tanya-tanyain aja kayak, gimana sih Mbak taktiknya, atau gimana cara, mungkin ketika semua syarat udah terpenuhi nih. Nah, tapi kan kita punya beberapa cara lagi ya untuk menjadi pengurus harian wilayahnya kayak gitu. Nah, ketika agenda wilayah udah diikutin, agenda wajib udah diikutin, agenda nasional udah diikutin, nah itu kayak taktiknya gimana selanjutnya kayak gitu untuk meyakinkan orang itu dan meyakinkan orang, meyakinkan diri sendiri buat jadi seorang pengurus tuh kayak mana, itu bisa tanya-tanya sama yang udah berpengalaman kayak gitu. Jadi kayak mungkin dari teman-teman ada yang nggak kepo gitu kan, kayak misalkan program kerjanya apa aja kayak gitu. Itu kan nggak semua orang kepo tentang itu. Mungkin teman-teman bisa mengetahui lebih dulu kayak, Kak, program kerjanya Dirjen ini apa aja, Dirjennya tuh ada apa aja. Jadi kayak udah mulai pengenalan gitu. Teman-teman cari tahu tentang Dirjennya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti ketika ada tahap apa setelah tahap berkas atau administrasi, oke, semua keterima gitu. Tapi ketika ada tahap selanjutnya, itu kan kita nggak tahu gimana caranya nanti kayak gitu. Jadi teman-teman bisa, kalau saran saya teman-teman mengetahui lebih lanjut dari teman-teman yang lainnya kayak gitu. Ketika teman-teman lainnya itu nggak kepo tentang sebuah program kerja atau tentang apa aja sih yang dilakuin PHW maupun PHN kayak gitu, nah teman-teman bisa nanya langsung kayak gitu ke teman-teman atau ke kakak tingkat yang udah menjadi PHW maupun PHN gitu. Gimana Mbak Mila? Oh iya, Mbak itu kalau misalkan jadi PHN itu apakah harus jadi PHW terlebih dahulu kayak gitu? Apa bisa langsung jadi PHN gitu, Mbak? Nah, nggak harus jadi PHW sih. Kan tadi syaratnya sudah mengikuti agenda wajib dan agenda nasional kayak gitu. Terutama mereka sudah mengikuti LKMM nasional kayak gitu. Karena alur kaderisasinya kan tadi udah mengikuti NC, udah mengikuti ikut NC, ikut LKMM Nas. Karena ketika untuk menjadi PHN itu mereka harus mengikuti LKMM wilayah sama LKMM nasional kayak gitu. Caranya itu. Jadi nggak harus ketika
kalian udah mengikuti MC, terus nanti ada LKM nasional, itu kalian sudah mengikuti juga, itu bisa langsung mendaftarkan diri menjadi PHN kayak gitu. Oh ya, Tapi siap, kan, siap. tapi semua kan Ya. kembali ke pengurusnya. Itu bagaimana lagi sistem mau ngambilnya kayak mana, seleksinya kayak mana gitu. Tapi ketika teman-teman udah mengikuti LKMM institusi, LKMM wilayah atau NC, terus udah ngikut LKMM NAS, itu udah punya satu kesempatan buat menjadi pengurus harian nasionalnya kayak gitu. Oke, siap. Makasih, Mbak. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau di-sharingkan atau gimana? Ayo teman-teman yang lain, mumpung ada Mbak Nadia loh. Jarang-jarang loh Mbak Nadia ada waktu. Iya, mungkin Ida tadi Google Form-nya yang udah disiapin bisa di-share ya. Nah, Oh, jadi iya. di sini teman-teman bisa isi Google Form dari wilayah 4 gitu. Terus coba dong saya mau tanya dari misalkan nih, sebelumnya teman-teman nggak punya niatan buat join pengurus atau buat organisasi yang lebih tinggi dari standar universitas kayak gitu kan, kalau misalkan kita join Ilmiki itu satu langkah di atas dari teman-teman yang ada di institusi kayak gitu. Dari sini teman-teman ada yang berminat nggak buat jadi pengurus harian wilayah gitu minimal? Coba dong kalau ada bisa mungkin bisa kenalan. Nggak usah malu-malu. Nuril Wahid Fauzi. Coba dong ngomong, coba dong. Kemarin saya sudah niat. Ayo dong ngomong dong tuh, ditanyain Mbak Nadianya tuh. Ya masa aku ngeliat chat doang kayak lagi chattingan. Itu Kemarin Fani, saya Mbak. Mungkin Gimana Fani? Pak? Nuril malu-malu memang orangnya, Kak. Mas Momon, ntar dulu coba itu anaknya mau ngomong. Oke. Kemarin saya sudah ada niatan untuk daftar ikut agenda Ilmiki yang itu Mbak yang LKMM barusan nasional. ya LKM nasional itu. Tapi Udah. karena telat daftar tidak bisa konfirmasi jadi tidak jadi. Oh, nggak jadi join. Ketika belum ikut LKM nasional mungkin bisa kan jadi pengurus harian wilayahnya gitu kan. Ketika belum bisa menjadi pengurus, jadi mungkin bisa jadi PHW dulu gitu. Udah jadi PHW, udah tahu bisa ngebaca. Kayak Mas Momon nih udah jadi PHW. Nah itu Mas Momon lagi ngebaca-baca gimana caranya buat jadi PHN maupun buat jadi sekjen kayak gitu ya Mas Momon. Setuju. Nah kan, itu. Jadi jangan patah semangat ya Fani. Jadi kayak terus berjuang aja gitu. Kalau misalkan ya kayak saya dulu, saya jujur ya, saya juga daftar jadi PHN kayak gitu. Tapi emang saya ketika daftar, ya Allah saya tuh tahu apa tentang ini, kayak nggak tahu apa-apa kayak gitu, kayak ya Allah masih bau kencur banget semester 3 daftar jadi PHN, dan ternyata ketika udah saya lihat, ya Allah isinya anak semester atas, emang mereka sudah berdedikasi buat Ilmiki itu banyak kayak gitu. Jadi kayak ya Allah kayak kentang nggak ada apa-apanya kayak gitu. Itu sih. Jadi alhamdulillahnya saya masih bisa diberi kesempatan buat menjadi pengurus harian wilayahnya kayak gitu. Kayak gitu Fani, tetap semangat. Baik. Terus tadi Nuril coba mana Nuril? Mana nih Nuril? Pemalu Nuril. Ya mana? Duh, jangan saya doang. Ayo ngomong. Ini nggak boleh malu-malu. Ngapain malu-malu? Ini lo nggak bertemu langsung. Nuril dengerin tuh. Tapi kalau bertemu langsung aku tarik ke depan.
Nggak tahu aja kan kalau udah dipegang Nadia. Menyampaikan sesuatu, Gimana, Fani? Kak Ciul berminat. Ada Kak Ciul juga katanya berminat gabung di Ilmiki. Mungkin Iya, bisa mana? dikasih motivasi. Iya, mana nih, mana? Kalau masih Ada. ragu-ragu juga Belum, boleh. Masya Allah, Kak, gimana, Iya. Kak, biar nggak ragu kayak gitu. Kak Cici kameranya bisa Cici. di-on kan. Ini dia barusan ada WhatsApp saya kan. Kalau mau daftar Ilmiki kabar-kabar. Oke, siap. Ditunggu ya open rekrutmennya. Oke, Ida, anaknya bisa disiapin. Ciul tunjukkan pesonamu. Dek, Ciul. Ayo. Mana nih, Cici namanya? Iya, Iya, Ciul. tapi disebutnya Ciul. Ci, Ci nggak boleh malu-malu, Ci. Jangan Cici. kayak Nuril, Ci. Mungkin ada yang mau nanya lagi, gimana sih, Kak, biar nggak ragu kayak gitu, atau kayak mana? Boleh banget. Tanyain aja sama Mbak Nadia tuh, mumpung lagi ada gitu. Ayo, Dek. Ayo Nuril, jangan malu-malu. Nuril mana nih, Nuril? Dia mantau lewat chat doang nih. Ayo Nuril. Nuril kalau malu-malu minta ajarin Mas Momon gimana caranya biar malu-maluin kayak gitu. Ya Mas Momon. Ayo, teman-teman yang lain nanya yuk. Siapa nih? Dari siapa? Mumpung ada nih. Tadi perasaan Zara udah. Bagian yang mengurusi eksternal gitu siapa dia? Eksternalnya Anggun. Dek, Anggun. Sama. Anggun ada nggak tuh Anggun? Biasanya dari eksternal yang banyak berhubungan dengan teman-teman luar institusi kayak gitu. Anggun. Beneran deh, kalau kalian join, jangankan join di Ilmiki ya, join kegiatan Ilmiki aja, temennya biasa abrek gitu. Kayak semuanya ada gitu. Apalagi kalau ikut yang nasional itu kayak banyak gitu teman-temannya. Jadi jangan, kalau saran saya sih, kalau misalkan masih ada keraguan, kayak dipupus ragunya gitu loh, kayak gue sih ikutin alurnya aja dulu, kayak daftar aja dulu gitu, kayak berjuang aja dulu gitu, berjuang di pendaftaran. Toh nanti gimana kalian punya pandangan apa buat Ilmiki itu bisa dipikir bareng-bareng. Nanti ketika kalian udah berada di dalam pengurus itu nanti kalian nggak mikir sendiri tapi mikirnya bareng-bareng kayak gitu. Jadi kayak yang penting masuk dulu gitu, yang penting join dulu gitu, gitu teman-teman. Mungkin ada lagi. Ayo Nuril. Apa sih, Mon? Iya, Nuril mungkin mau nanya-nanya atau gimana? Ini Nuril mau jadi PHW atau PHN nih? Sekjen deh, Kak. Sekjen, Kak. Jadi sekjen. Nyaingin Mas Momon dong. Mbak Nadia kapan nyiapin visi misi buat jadi sekjen nih, Mbak? Nih. Makasih loh, Mas. Aku mau mempersilahkan Mas Momon aja. Nanti aku jadi tim suksesnya Mas Momon deh. Teman-teman dari SSG bisa membantu menyemangati Mas Momon ya. Oke. Dia butuh
tim penyemangat. Disemangatin terus Kak Sudarma. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain atau mau di-sharing gitu. Ayo teman-teman yang lain yuk yang mau tanya tentang ilmik itu kayak mana sih, seru nggak di ilmik itu, tertekan nggak di ilmik itu, boleh langsung loh ditanyain. Siapa Dek Syifa mau tanya? Bingung kan mau tanya apa? Jangan bingung-bingung. Oh. Waktunya masih banyak, Dak. Waktunya sampai Mbak Mil sampai jam berapa Mbak Mil? Sampai jam 10 sih Mbak, tapi kalau memang udah selesai acaranya bisa diakhiri gitu. Kalau dari teman-teman udah paham. Iya, tadi teman-teman udah pada paham belum? Atau saya menjelaskannya kecepatan atau gimana gitu? Kayaknya emang pada malu-malu deh, Nat. Ya Allah, padahal virtual loh. Jangan malu-malu. Tuh, jangan malu-malu, padahal virtual loh. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Siap. Ya, terima kasih sebelumnya buat teman-teman SSG yang sudah memberi kesempatan kepada saya buat berjumpa dengan teman-teman semuanya melalui acara pada hari ini kayak gitu. Semoga diberi kelancaran buat periode kepengurusan teman-teman semua kayak gitu. Amin. Ya kurang lebihnya dari saya. Kalau kecepatan saya mohon maaf. Kalau belum bisa ditangkap, ya saya juga mohon maaf. Ambil baiknya, ambil plusnya, dan ambil semangatnya, biar kalian bisa semangat melanjutkan roda kepengurusan Ilmiki yang berikutnya kayak gitu. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Bila fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Baik, penyampaian materinya sudah selesai dan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi. Saya selaku MC dan seluruh pamit undur diri apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semuanya. Ini ada dokumentasi terlebih dahulu. Operator, apakah didokumentasikan? Didokumentasikan dulu deh. Ya, Kak. Operatornya siapa? Nuril? Nuril. Iya Mbak, ini aduh Nuril. Teman-teman yang lain nih on cam-nya dong. Kamera dong. Yang baru buka. Ayo. Nuril. On cam dulu semua lah. Udah on cam.
Ya mungkin teman-teman bisa senyum semuanya. Satu, Tiga. nah, Sekali lagi. 1, 2, 3. Bikin kerjaan aja pokoknya. bisa bongkar nggak bisa nggak. Mana tadi Jo yang di sininya Jo? Imon belum kamu lihat. Oke, Mbak Nadia, terima Nadia sama-sama. Terima kasih Nadia. Kak Ciyo, Mono suaramu. Kak Ciyo tampak